Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, terima kasih sudah gabung kembali di channel Halvi Andesta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal-soal penyajian himpunan dalam bentuk notasi himpunan. Nah, kategori soal di sini adalah soal HOTS. HOTS itu artinya High Order Thinking Skills. Jadi, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, kita bahas soal yang pertama. Nah, di sini bacaannya himpunan T adalah beranggotakan C sebagaimana sehingga. Jadi, garis lurus ini boleh kalian baca sebagaimana sehingga berlaku B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 1. Dengan syaratnya B dan C adalah elemen atau anggota bilangan cacah. Nah, untuk membahas soal seperti ini, kalian lihat persamaan yang ada pada himpunan ini. B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 1. Kemudian syaratnya B dan C adalah bilangan cacah. Sebagaimana kalian ketahui, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Coba kita ganti C-nya sama dengan 0, maka berlaku 0 kuadrat sama dengan 1. Nah, berapa B-nya supaya hasilnya sama dengan 1? Kalau begitu berlaku B-nya yaitu 1. Dimana kalau kita ganti 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Kenapa? 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, kemudian kita ganti lagi kalau C-nya sama dengan 1. Udah kita tulis, berarti B kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, berapa B kuadrat? Nah, untuk hasilnya sama dengan 1, itu B-nya berlaku 0. Berarti di sini B-nya sama dengan 0. Coba kita ganti 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi nilai C yang memenuhi persamaan B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 1 adalah C sama dengan 0, kemudian C sama dengan 1. Kalau begitu jawabnya anggota himpunan T adalah 0 dan 1. Jadi jawabannya adalah yang pertama. Paham anak-anak sampai di sini? Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Kita lanjut yang kedua, himpunan S, di mana anggotanya adalah B sebagaimana sehingga A kali B sama dengan 12. Dengan syarat A dan B adalah bilangan cacah. Jadi, kamu lihat di sini anggota S itu adalah B, di mana memenuhi persamaan A kali B sama dengan 12 dan syaratnya A dan B bilangan cacah. Nah, di situ ada persamaannya A kali B sama dengan 12. Angka-angka berapa saja bilangan cacah kalau dikalikan sama dengan 12? Jadi ada 1 kali 12 atau 12 kali 1, kemudian ada 2 kali 6 atau 6 kali 2, kemudian ada 3 kali 4 dan 4 kali 3. Dan ternyata nilai B memenuhi persamaan A kali B sama dengan 12 adalah 1, kemudian ada 2, ada 3, kemudian ada 4, 6, 12. Dan semuanya ini adalah elemen bilangan cacah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang ketiga. Bagaimana anak-anak paham sampai di sini? Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ada himpunan P beranggotakan C. Sedemikian sehingga A dikali B, titik itu artinya kali ya nak ya. Terus dibagi dengan C kali D sama dengan 1/16. Dimana A itu kecil dari B, kecil dari C, kecil dari D, kecil dari 12. Berarti angka-angka A, B, C, D kecil dari 12. Dimana A itu paling kecil, D itu paling besar. A, B, C, D adalah anggota bilangan cacah.
Sekarang kamu lihat persamaan ini ya. Jadi kita tulis di sini A kali B dibagi C kali D sama dengan 1/16. Untuk angka 1 berapa kali berapa yang angkanya 1? Bisa jadi 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian 1 kali 16. Itu adalah 16. Dan ternyata ini tidak memenuhi syarat, di mana nilai A, B, C kecil dari D. Sementara di sini A, B, C-nya sama bernilai 1 dan nilai D-nya 16 adalah besar dari 12. Berarti ini tidak berlaku. Kalau begitu kita lanjut. Untuk 1/16 itu sama aja dengan 2/32. Nah, perkalian angka 2 itu faktornya bisa 1 dan 2. Kemudian untuk 32 bisa 2 kali 16 bisa 4 kali 8. Nah, mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah 4 kali 8. Kenapa? Karena nilai A, B, C, dan D itu kecil dari 12. Dan kita lihat 1, 2, 4 udah kecil dari 12. Kemudian nilai C juga kecil dari D. C-nya 4, D-nya 8. Berarti ini bisa kita pakai ya. Kemudian selanjutnya 1/16 itu senilai dengan 3/48. Nah, 3 itu faktornya 1 kali 3. Kemudian 48 ada faktornya 2 kali 24, kemudian 3 kali 16, kemudian ada 4 kali 12, kemudian ada 6 kali 8. Nah, yang kita ambil adalah 6 kali 8. Kenapa? Karena memenuhi A, B, C, D harus kecil dari 12. Kalau begitu ini berlaku. Kemudian selanjutnya 1/16 sama saja dengan 4/64. 4 itu faktornya 1 kali 4. Kemudian 64 faktornya angka 8 kali 8 karena kurang dari 12. Tapi di sini nilai C dan D-nya sama, yaitu 8 dan 8. Berarti tidak berlaku. Jadi ini tidak berlaku. Kemudian selanjutnya 1/16 senilai dengan 5/80. Nah, 5 itu perkaliannya 1 kali 5, kemudian 80 itu kita ambil faktornya 8 kali 10. Kenapa? Karena angka-angkanya semua kecil dari 12. Jadi ini berlaku. Mana yang kita ambil nilai C-nya? Yaitu angka 4, kemudian angka 6, dan terakhir adalah angka 8. Jadi jawabannya nilai P yang memenuhi adalah 4, 6, 8 yang keempat. Oke, bagaimana anak-anak? Ya, kalian lihat lagi videonya dari awal sampai akhir biar kalian paham step by step. Oke, selanjutnya ada himpunan R beranggotakan A sedemikian sehingga A kurang 1/3 ditambah A tambah 1/2 besar dari 3, di mana A itu anggota bilangan genap. Kalau begitu kita ganti atau kita substitusikan bilangan genap ke persamaan A kurang 1/3 ditambah A tambah 1/2. Bilangan genap itu dimulai dari angka 0. Sekarang kita ganti, kalau A-nya 0 berarti 0 kurang 1 negatif 1/3 ditambah 1/2. Nah, nilainya harus besar dari 3. Dan ternyata nilai ini bukan besar dari 3. Jadi jawabannya ini adalah pecahan. Berarti ini bukan ya. Kamu nggak usah mencari nilai min 1/3 ditambah 1/2. Udah jelas dia itu tidak besar dari 3. Nah, stop ya. Kemudian kita lanjut, bilangan genap setelah 0 adalah angka 2. Nah, kamu ganti, berarti di sini kamu ganti 2 kurang 1 adalah 1, berarti 1/3. Kemudian ditambah di sini 2 tambah 1 adalah 3. Di sini 3/2. Apakah besar dari 3? Dan ternyata 1/3 ditambah 3/2 itu masih kecil dari 3.
berarti di sini bukan ya. Nah, sekarang kita masukkan bilangan genap selanjutnya itu 4. Kamu ganti, berarti di sini 4 kurang 1 adalah 3, 3 bagi 3 adalah 1. Ditambah 4 tambah 1 adalah 5, 5 dibagi 2 adalah 2,5. Nah, ini sama dengan 3,5. Nah, 3,5 udah jelas besar dari 3. Berarti ini betul. Kemudian kita ganti nilai bilangan genap selanjutnya yaitu 6. Kamu ganti 6 kurang 1 adalah 5, 5 dibagi 3 atau 5/3 ditambah di sini 6 tambah 1 adalah 7, 7/2. Di sini 7/2 3,5. Nah, ini sudah besar dari 3. Berarti ini juga berlaku atau memenuhi. Sekarang kita lanjut bilangan genap berikutnya yaitu 8. Kita uji sampai angka 8, berarti 8 kurang 1 adalah 7, kemudian 7/3 ditambah di sini 8 tambah 1 adalah 9, 9/2 udah jelas besar dari 3. Nah, apalagi angkanya kita perbesar. Bilangan genap 10, 12 dan selanjutnya. Berarti nilai A yang memenuhi adalah bilangan genap 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kalau dalam menuliskan anggota himpunan adalah titik-titik, berarti jawabannya adalah B atau yang kedua ya, seperti itu. Baik anak-anak, bagaimana? Ya, kalian perhatikan kembali dari awal sampai akhir ya soal ini. Kita lanjut soal berikutnya. Ada himpunan S, anggotanya adalah Y, sedemikian sehingga berlaku 2Y kurang 1/3 besar dari 5 dan kecil dari 9. Jadi kamu bacanya dari tengah. Kalau dari tengah berarti ini dibaca besar. Kalau ini dibaca kecil ya. Dan Y itu syaratnya adalah anggota bilangan cacah. Nah, kalian lihat di sini persamaannya adalah 2Y kurang 1/3 besar dari 5 dan kecil dari 9. Dan Y adalah bilangan cacah. Karena soalnya itu berupa pilihan ganda, berarti kemungkinannya kita mengikuti alur dari pilihan gandanya. Kalau begitu kita coba bilangan cacah dimulai dari 8. Kita ganti Y-nya 8. Di 2 kali 8 kurang 1 bagi 3. Nah, itu ternyata hasilnya adalah 2 kali 8 16, 16 kurang 1 adalah 15, 15 bagi 3 adalah 5. Dan ternyata 5 di sini, 5 juga di sini. Berarti ini tidak berlaku untuk Y sama dengan 8. Kalau begitu kita ganti Y-nya sama dengan 9. 2 kali 9 kurang 1 bagi 3. Kita kalikan 2 kali 9 adalah 18. 18 dikurang 1 adalah 17. 17/3 itu sama aja dengan 5, 2/3. Nah, ini sudah jelas besar dari 5, kecil dari 9. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Bagaimana kalau nilai Y-nya sama dengan 10? Berarti kamu ganti ke sini 2 kali 10 20, 20 kurang 1 adalah 19. 19/3 itu sudah jelas besar dari 5, kecil dari 9. Berarti ini termasuk ya. Ini tadi termasuk. Kemudian bagaimana kalau kita ganti Y-nya sama dengan 11? 2 kali 11 adalah 22, dikurang 1 21, 21 bagi 3 adalah 7. 7 sudah jelas besar dari 5, kecil dari 9. Berarti ini termasuk. Kemudian kita lanjut bagaimana kalau Y-nya sama dengan 12. Kamu ganti ke sini 2 kali 12 adalah 24, 24 kurang 1 adalah 23. 23/3 itu sama aja dengan 7, 2/3. Nah, besar dari 5, kecil dari 9. Berarti ini termasuk.
Kemudian bagaimana kalau kita selanjutnya Y sama dengan 13? Kamu ganti 2 kali 13, 2Y itu artinya 2 kali nilai Y. 2 kali 13, 26, kurang 1, 25, 25 per 3. Itu sudah jelas besar dari 5, kecil dari 9. Ini termasuk. Kemudian selanjutnya kalau Y sama dengan 14, kita ganti ke persamaan ini. 2 kali 14 adalah 28. 28 kurang 1 adalah 27. 27 bagi 3 itu adalah 9. Ternyata ini sama dengan 9. Dan ini batasnya besar dari 5, berarti ini tidak berlaku. Kenapa? Karena harusnya kecil dari 9, sementara di sini 27 bagi 3 adalah 9. Nah, apakah kita selanjutnya memasukkan Y sama dengan 15? Tidak usah, karena terakhir di Y sama dengan 14 sudah tidak berlaku. Jadi, mana yang merupakan anggota dari S? Yaitu Y sama dengan 9, kemudian Y sama dengan 10, kemudian Y sama dengan 11, Y sama dengan 12, Y sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah 9, 10, 11, 12, 13. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu. Selanjutnya ada soal himpunan L yang beranggotakan X kali Y. Sedemikian sehingga berlaku Y sama dengan 4 kurang X. Dan X, Y adalah bilangan cacah. Yang ditanya pernyataan di bawah ini yang benar adalah, di sini pilihan gandanya NL. NL itu artinya banyak anggota L. Berarti langkah pertama kamu cari dulu anggota dari L, kemudian baru kamu hitung banyaknya. Sama aja dengan cara yang tadi, cuma di sini yang ditanya N-nya. Kalau begitu kamu lihat persamaannya berlaku di sini adalah Y sama dengan 4 kurang X, dimana syaratnya adalah bilangan cacah. Nah, kamu lihat persamaannya adalah Y sama dengan 4 kurang X. Kita coba ganti X-nya sama dengan 0, karena 0 adalah bilangan cacah. Maka berlaku Y sama dengan 4 kurang 0 adalah 4. Dan di sana X kali Y berarti 0 kali 4 adalah 0. Kemudian yang kedua, kita ganti X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 4. Kita ganti X-nya 1, 4 kurang 1 adalah 3. Kemudian coba kita kali ya, berarti X kali Y 1 kali 3 adalah 3. Ini bilangan cacah, ini bilangan cacah. Kemudian kita ganti bagaimana kalau X sama dengan 2, berarti Y sama dengan 4 kurang 2 adalah 2. Dan kemudian kita kalikan 2 kali 2 adalah 4. Ini masih bilangan cacah. Kemudian kalau kita ganti X-nya sama dengan 3, berarti Y sama dengan 4 kurang 3 adalah 1. Dan ini masih berlaku, 3 kali 1 adalah 3. Berarti ini masih bilangan cacah. Bagaimana kalau X-nya sama dengan 4? Berarti Y sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Dan kita kalikan 4 kali 0 adalah 0. Ini masih bilangan cacah. Bagaimana kalau kita ganti X sama dengan 5? Berarti Y sama dengan 4 kurang 5 adalah negatif 1. Negatif 1 adalah bilangan bulat, bukan bilangan cacah. Berarti ini tidak berlaku. Nah, di sini L adalah anggotanya X kali Y. Siapa saja yang berlaku? Yaitu ada 0, ada 3, ada 4. Nah, kalau dia lebih dari 2 kali, kita hitungnya 1 saja, sekali saja. Berarti berlaku 0, 3, dan 4 anggota dari L. Nah, yang ditanya adalah NL. NL berarti banyaknya anggota dari himpunan L, yaitu ada 3. Jadi NL sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang keempat, seperti itu. Bagaimana anak-anak? Ya, semoga kalian paham sampai di sini. Soal-soal HOTS ya, tingkat kesulitannya lebih tinggi dari soal-soal yang sebelumnya.
Semoga bermanfaat. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.